Itu tantangan paling berat dulu itu apa kau dong? Orang menganggap kita bawa bendera Ansor, bawa lambang Ansor ini dikira karung terigu loh. Maksudnya? Kok karung terigu? Iya, ini lambang apa gitu. Assalamualaikum Kak Udong. Ini tokoh embrio kelahiran, bidan, ibu, bapak. Kalau Ansor bapak berarti Kak Udong ya. Waalaikumsalam, Kang Adam. Sehat Kak Udong ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ini udah datang di studio utama podcast Ansor Banten. Bukan cuma podcast sebetulnya, ini media harokah dan dakwah, sekaligus laporan kepada pimpinan. Karena kalau kata senior-senior itu, ya kita itu tidak ada pergantian, adanya ngelanjutin aja. Gini Kak Udong, kita ingin mengenalkan ke kader Ansor Sebanten ini, mengenalkan dan memberitahu gimana sih awal cerita adanya Ansor di Banten. Saya mulai dari mana ya? Ansor di Banten itu sebelum ada pimpinan wilayah, sebelum jadi provinsi, ibarat istilah wujuduhu kang adamihi. Apa ada, tuh? tapi tidak ada. Strukturnya ada, tapi harokahnya tidak ada. Banser aja kita nggak tahu kayak gimana bentuknya. Jadi ya kerjaan pengurus pada saat itu, pengurus cabang ya kongres, muswil gitu. Berarti sudah ada struktur, cuman Strukturnya bukan atas nama Banten begitu. Belum. Kalau Belum. Banten kan setelah provinsi. Setelah provinsi. Jadi sebelumnya Hanya cabang. wilayah koordinator wilayah ya. Korwil. Wilayah 1 Banten. Kebetulan saya pada saat itu mulai bergerak di Banten ketika jadi pengurus wilayah Jawa Barat. PW. Jadi PW Ansor Jawa Barat, wakil ketua 2 kalau nggak salah pada saat itu. Ketuanya Kang Ali Anwar. Kang Ali Anwar. Dari mana tuh? Garut. Terus jadi Korwil di Banten. Berapa cabang waktu itu? Kalau dihitung dengan provinsi yang sekarang lah gitu. Kalau dulu cuma 6 cabang. Mana aja itu Kak Udong? Pandeglang, Lebak, Serang, Cilegon, Tangerang. Tangerangnya 2. Tangerang 2, kabupaten kota. Serang juga berarti ya karena dulu belum pisah ya. Belum. Cuman 1. Serang baru 1. Berarti 6 ketua cabang. 6 ketua cabang. Di mana Kak Udong menjadi Koordinator Korwilnya. Nah, itu baru mulai ada harokah, ya saya support gitu. Bahkan setiap ada proposal kegiatan, saya bayar. Dipancingnya gitu ya, 1 juta kalau nggak salah. Tahun 99 1 juta gede loh Kak Udong. Iya loh. Setiap ada proposal masuk saya bayar 1 juta. Maka terpancing pada saat itu pada maulah melaksanakan kegiatan. Ada hal lucu di Pandeglang waktu itu. Ada kan karena nggak punya satupun banser. Saking inginnya punya banser, Pandeglang minta tolong ke Jawa Barat untuk melatih secara khusus dulu. Maka Jawa Barat memfasilitasi untuk melatih 8 orang. Dikirimkan ke Cibubur, ikut dengan Bekasi. Karena kami tahunya pelatihan di hotel gitu. Jadi yang 8 orang kita kirim ini harus pakai sepatu pantopel mengkilat, pakai baju putih, celana hitam, kayak orang mau magang kerja. Tiba-tiba begitu sampai di Cibubur, di depan kami mereka dicebur-ceburin.
Berarti apa itu? Di Klatsar mungkin? Di Klatsar. Iya. Jadi ya kami tahunya pelatihan di hotel kan. Siapa itu 8 orang itu Kak Udong? Nah itu yang saya sebut kader awal ya. Kader awal. Cikal bakal banser di ini. Itu Dendi, kemudian Nandang Kosim, yang kemudian jadi ketua di Kabupaten Pandeglang. Terus Kang Asep Rohanda dan lain-lain lah. Ada banyak. Waktu itu ketua cabangnya 6, masih terkonek nggak sekarang itu Kak Udong? Alhamdulillah sebagian masih Sebagian ada ya, masih. sudah almarhum juga. Oh siapa Kak Udong? Kang Tony dari Lebak. Dari Lebak, Kang Tony. Jadi kemudian baru jadi pimpinan wilayah itu setelah Banten jadi provinsi tahun 2001. 2001. Dan alhamdulillah saya nge-push pengkaderan. Dulu kalau saya tidak salah mencatat itu sekitar 4.400. 4.400 kader Sampai 2004. 2001 sampai 2004. 2004. 3 tahun berarti Kak? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun 4 tahun lah. 3 tahun ke 4 tahun ya. Nah, cuman dulu administrasi kan belum seperti sekarang. Ya. Ya. Terutama mungkin dokumentasi ya. Dokumentasi. Ya, dulu kan handphonenya juga bunyinya udah kayak tikus. Dan itu pun masih segelintir orang yang pakai kan. Iya. Yang saya ingat dulu ketua cabang Ansor di Pandeglang ini, di Banten ini, ketua-ketua cabangnya punya handphone semua itu ketika kami ada pergerakan ke Jakarta. Saya pada saat itu beli 120 unit handphone. Kemudian saya bagikan ke kader-kader. Di antaranya ketua-ketua PC. Ya itu alhamdulillah komunikasi bisa lancar, meskipun jadi bumerang juga buat saya karena ketika dikasih handphone ujungnya minta pulsa juga. Minta dibayarin. Mungkin masih Ericsson waktu itu ya. Iya. Siemens. Luar biasa itu. Itu dulu gimana Kak Udong? Itu 2001 cerita awal sampai itu pemilihan di awal atau ditunjuk gitu? Pemilihan. Ya. Kita mencoba untuk Muswil ini lengkap. Artinya lengkap itu tidak ada satupun cabang yang tidak hadir. Ya. Maka konferensi wilayah Ansor pertama itu sampai 3 kali. Artinya yang 2 kali pertama kemudian batal karena ada salah satu yang tidak hadir. Ya. Kita anggap ya udahlah nggak usah gitu. Kalau tidak sepakat semua nggak usah. Ya pertama di Carita, yang kedua di Tangerang, yang ketiga di Serang arah Cilegon situ di hotel apa ya. Dan alhamdulillah saya terpilih. Oh gitu. Walaupun maksudnya gini, walaupun itu ketua pertama, ya, tetap mekanismenya pemilihan. Artinya musyawarah lah ya. Musyawarah. Gitu. Tidak ditunjuk langsung dari Jawa Barat gitu. Enggak. Jawa Baratnya hadir, kemudian pimpinan pusat juga hadir dan ikut milih. Waktu itu siapa pimpin ketua umumnya? Ketua umumnya Saifullah Yusuf. Gus Ipul. 2001 ya. 2001 ya, tapi yang hadir pada saat itu Kang Endang Sobirin. Atas nama PP. Pimpinan pusat ya. Atas nama pimpinan pusat. Luar biasa. Kalau dulu Kak Udong sekretarisnya siapa Kak Udong? Sekretaris pertama itu Topan Azhari. Dari Serang. Kemudian karena berbagai pertimbangan diganti Saipul. Kang Epul dari Pandeglang. Kang Epul. Kemudian Satkorwilnya Kang Haji Tony. Ketua PC Lebak. Wih, luar biasa berarti. Itu dulu itu kalau ngumpul kayak gitu ada apa namanya, kumpul memang acara formal aja atau memang ada kongko-kongkonya juga tuh kalau biasa kadang-kadang campur gaple. Bukan warga NU kalau nggak relax. Kalau harus serius aja, khusyuk nyebrang aja. Itu tantangan paling berat dulu itu apa Kak Udong? Orang menganggap kita bawa bendera Ansor, bawa lambang Ansor ini dikira karung terigu loh.
Maksudnya? Kok karung terigu? Iya, ini lambang apa gitu. Karena terus terang di Banten ini bukan cuma dari sisi pemerintahan yang tertinggal dulu, makanya masyarakat Banten minta jadi provinsi. Iya. Tapi dari segi organisasi pun NU misalnya, kita ini tertinggal, tidak tersentuh sama sekali. Jadi civil society-nya Masyarakat nggak ini ya. Jadi ya termasuk di tempat saya sendiri, orang hanya alergi kalau dibilang Muhammadiyah. Tapi disebut NU. Disebut NU juga mereka nggak tahu. Jadi pertanyaannya cuma kunut apa enggak gitu. Ya, jadi tahlil atau enggak gitu. Jadi mereka itu cuman takut dibilang Muhammadiyah. Kalau dibilang emang kamu NU? Nggak tahu. Nggak juga. Nggak juga ya. NU itu apa juga nggak tahu. Nah, kenapa? Saya rasa hampir di semua Banten seperti itu. Kenapa? Karena setiap generasi penerusannya nggak jelas. Jadi konpercap nggak jelas kayak gimana. Kemudian ya tadi itu pengurus tugasnya hanya konpercap, konperwil dan kongres. Ya. Sementara kegiatan lain nggak, pengkaderan atau gimana nggak. Saya aja kaget ketika diajak sama Kang Epul tahun 96. Diajak gabung di Ansor, jadi wakil ketua cabang di Kabupaten Pandeglang. Saya nggak ngerti Ansor itu apa. Tiba-tiba jadi pengurus, ya sudah, saya jalankan. Berarti Kak Udong ini dari tahun berapa itu masuk Ansor? 96. 96? Masih Pak Harto berarti ya? Ya. Tapi lagi kencang-kencangnya itu. Wah, handphone saya segede gini. 96 udah pegang handphone udah luar biasa. Umur berapa berarti itu Kak Udong? Itu 25. 25. Wih, luar biasa ya. Udah aki-aki berarti sekarang. Itu enggak. nanya umur berarti kan nanya sekarang umurnya berapa. Ini kader-kader Ansor ini biar mendengar. Kalian 25 tahun itu jadi apa? Kira-kira gitu. Saya 25 tahun belum ngapa-ngapain itu Kak Udong. Luar ya, kalau Kak Udong sudah memimpin pasukan ya menarik gitu. Oh, belum. Itu belum. Belum ya? Saya umur 30 baru jadi ketua PW. Umur 30 ketua PW. Waktu itu mungkin aturan usia udah ada belum tuh? 45 mungkin ya. Maksimal ya. Ya. Kan 1845. Saya nggak ngelanggar dong. Sambil minum Kak Udong kopinya. Nah, iya. Enak ini. Kalau nggak ngopi bahaya ini. Dulu pengkaderan itu gimana sih Kak Udong situasi dan suasana pengkaderan zaman dulu? Saya dengar itu zaman sekarang mah enak. Saya sering diledek soalnya sama senior-senior. Zaman sekarang mah enak, pengkaderan tuh nasi bungkus, nasi kotak katanya. Sangat sulit ya kalau dulu. Bagaimana nggak dibilang sulit? Orang nggak tahu apa itu Ansor. Itu yang pertama. Yang pertama. Tantangannya itu. Kalau dilihat persentase PNS saja yang mau jadi pengurus Ansor sedikit sekali. Mereka takut. Ansor ini apa? Ya tadi itu saya bilang, ini loh Ansor, begitu kita sodorin gambarnya segitiga, yang malah dikira karung terigu. Itu. Nah, kalau sekarang ya saya lihat ya, kader yang siap melatih juga sudah banyak. Artinya tenaga pelatih sudah banyak. Kalau dulu kita nggak ada. Mau dilatih sama siapa? Emang nggak punya orangnya. Maka Susbalan juga, kita juga titip dulu ke Jawa Barat. Minta tolong ikut Susbalan. Kirim dulu satu regu, berangkatkan ke sana untuk jadi tim pelatih. Nah, ya kalau asal-asalan kan nggak bisa. Iya. Nanti nyalahin konsep lagi. Iya. Malah kayak gini lah, Mars Ansor misalnya ya. Iya. Kalau sekarang saya lihat semua hafal. Iya, wajib soalnya. Nah, dulu boro-boro, jangankan kadernya, ketua wilayah juga enggak. Ya, kayak lagu Yalal Waton, sekarang sudah pada hafal. Dulu nggak ada. Nggak ada. Ya artinya jalur komunikasi ini memang nggak ada. Kemudian salah satu bentuk salah satu bukti bahwa di Banten ini nggak tahu
bagaimana itu Ansor dulu. Ada satu kasus di PAC. PAC itu mengajukan SK ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke PP loh, mengajukan Ansor ke PP. Pengurusnya belang-belang, ketuanya laki-laki, sekretarisnya perempuan, bendaharanya perempuan. Ansor ya? Ansor. Nah, Itu berarti ada ansoriahnya lah kira-kira. habislah saya dibully di Jakarta kan. Udori, ini gimana? PAC mau mengajukan SK. Waduh, habis saya di PP. Nah, itu saking tidak paham. Saking tidak paham, memang Banten belum paham pada saat itu tentang Ansor. Hanya segelintir orang yang paham. Kemudian kita sulit mencari senior. Kalau kita tanya sama senior yang ada di Banten, ya jejaknya sama dong. Nanti adanya ketua sekretaris doang. Iya. Nah, kita pengen seperti Jawa Timur, kita pengen seperti Jawa Tengah. Makanya pada saat itu bahkan ketika masih di Jawa Barat, saya concern untuk Banten ini yang saya bantu pembiayaan itu 2, PKD dan Latsar Banser. Di Klatsar. Ya, dua poin ini yang saya bantu pembiayaan 1 juta itu. Tapi saya harus diundang, Ya. saya harus hadir. Gitu. Kalau saya hadir, kalau saya lihat ternyata jumlah pesertanya lebih dari target saya tambah lagi. Tapi kalau kurang nggak saya ambil lagi duitnya. Dulu berapa itu sekali di Klatsar gitu, sekali PKD? 1 juta lah saya bantu. Bukan pesertanya maksud saya. Pesertanya ada yang 500, ada yang 30. 500 pernah? Ada. Di mana? Pandeglang. Di Pandeglang. Kalau Pandeglang selalu besar. Bahkan Selalu besar. Pandeglang itu dulu Kang Epul sudah pelaksananya bukan PC lagi. Itu sudah PAC yang melaksanakan. Sudah kecamatan. Sudah kecamatan. Kantongnya itu kalau nggak salah yang besar di Pandeglang itu ada Banjar, kemudian ada Saketi, sama Panimbang. Tangerang juga banyak. Tangerang. Sahabat Lukman itu rajin juga Rajin. ngadain Latsar Banser. Sahabat Lukman yang akhirnya jadi ketua. Jadi ketua PW. Iya. Iya. Wajar jadi ketua PW itu wajar lah ya, karena rajin. Juga, iya rajin juga. Karena rajin lah. Betul. Itu apa metode segala macam itu kan Kak Udong mungkin pernah lah beberapa kali hadir di Klatsar, di PKD yang sekarang itu ada pembedanya nggak di sisi pelaksanaan teknisnya lah gitu? Beberapa ada, tapi pada umumnya sama lah. Pada umumnya sama. Cuman kalau dulu lebih cenderung ke fisiknya agak kasar ya. Oh, kasar dulu. Kalau sekarang saya lihat lebih sederhana dan cenderung manja ya. Cenderung manja ya. Manja untuk yang sekarang. Kalau dulu tidur di pohon lah apa. Sampai ada peserta yang jatuh patah-patah. Itu di Klatsar dulu. Iya. Di Klatsar. Di Pandeglang. Dan dulu itu pelatihnya tentara beneran. Tentara beneran? Iya. Kita mintakan dulu Pak Ampi Tanujiwa, Ya. yang sekarang sudah pensiun, Mayor Jenderal. Maijen. Ya, dulu waktu masih Danrem di sini di Banten. Itu kita mintakan beliau untuk jadi pembina dan beliau mau turun ke lapangan. Sampai nginjek tai kebo. Tapi tentara nggak aneh lah itu, nginjek kayak gitu. Cuma kan waktu itu dia udah perwira. Udah perwira ya. Saya ngeliat Dan Ramil di push up sama beliau, kasihan juga. Karena nggak mau datang kan. Saya sempat dengar dari senior-senior, yaitu tidur di pohon segala macam, terus makan juga katanya cuman singkong kayak gitu. Iya, ikan asin. Iya, mentok gitu katanya. Dan itu seadanya lah, betul-betul seadanya. Masak dulu baru makan gitu. Yang masak peserta atau panitia? Kadang panitia, kadang peserta juga, tergantung konsepnya aja. Jadi ya seketemunya. Kadang-kadang waktunya 3 hari jadi molor sampai 4 hari gitu, karena ada pemateri yang belum datang nungguin. Ya. Nah, kemudian mengenai pembiayaan, kalau sekarang mungkin ya orang sudah mulai kenal ya. Ya. Sudah mulai banyak yang cinta dengan Ansor. Kalau dulu Ansor itu barang langka ya, unik gitu, aneh juga di mata orang. Jadi ketika kita minta bantuan orang lain itu
boro-boro mau bantu. Sekelas kepala dinas provinsi dikasih proposal ngasihnya 100.000. Dan dulu pada saat saya mimpin, Banten kan belum punya anggaran memang. Ya. Kita masih numpang di anggaran Jawa Barat. Oh, dari sisi pemerintahan. Dari sisi pemerintahan masih numpang di pemerintahan Jawa Barat. Sementara Jawa Barat kan alergi dengan Banten. Kalau Ansor Banten ngajukan ke Jawa Barat, apalagi saya kan orang tua juga yang mencetuskan, kemudian ya dimusuhin lah pasti sama Jawa Barat kan pada saat itu. Kalau hubungan dengan pusat itu dengan Jakarta maksud saya. Ya, itu menurut kau dong dari sisi keansoran ya, itu lebih bagus ketika dengan Jawa Barat atau memang provinsi dari PW Banten ke PP? Lebih enak mana? Ya posisinya beda. Beda posisinya. Saya tidak bisa membandingkan karena waktu di Jawa Barat saya kan wakil ketua. Oke. Kalau di Banten saya kan ketua, pemegang Sentral Polisi ya. Sentral Polisi. Kalau waktu di Jawa Barat kan saya cuma ikut aja. Oke, gitu kayak gimana aja oke. Tapi intinya mungkin karena secara geografis kita juga penyangga ibu kota, ya lebih baik setelah jadi pimpinan wilayah, setelah jadi PW, Banten apapun alasannya harus lebih baik. Dulu ketika menjadi ketua wilayah Haudong ini, apa sih yang digambarkan visi besarnya begitu? Apakah maksud saya gini, apakah dengan keberadaan Ansor hari ini itu sudah sesuai lah dengan harapan Kaudong pada waktu itu sebagai ketua wilayah pertama? Ya tentu ya, sebagian ada yang sudah tercapai, sebagian lagi masih belum. Apa tuh yang belum itu? Saya pengennya Banten lebih dekat ke Jakarta, ya harus lebih baik dari Jawa Timur dong, gitu. Harus lebih besar dari Jawa Timur. Konteks keansoran. Konteks keansornya harus lebih kuat. Tapi ya itu kan butuh proses. Saya yakin ini juga menuju ke arah sana dan saya merasa bangga gitu sama Sapuas belakangan ini bahwa kaderisasi saya nggak sia-sia. Regenerasi ini nggak sia-sia. Jadi ganti periode lebih baik, lebih baik dan terus lebih baik. Kalau periode saya dulu masih mencari bentuk lah, ya mencari bentuk Ansor ini harus kayak gimana. Tapi kemudian diganti sama Kang Ali Nurdin, going better. Diganti sama sahabat Lukman juga lebih baik. Diganti sama Kang Nuri juga lebih baik lagi. Ada Gus Imron sebelum ketua Nuri. Gus Imron ya kemarin sebelum Nuri. Artinya ini on the right track lah. Ya artinya kalau kepengurusan periode berikutnya kemudian lebih buruk kan berarti kaderisasi nggak jalan. Ketua Nuri juga dulu pengurus ya? Pada periode saya kalau nggak salah sahabat Nuri itu wakil sekretaris. Sekaligus doktor. Apa tuh dokter tuh? Mondok di kantor. Mondok di kantor ya. Kalau di apa istilahnya? Penghuni tetap kuncen. Ya, kuncen. Penguasa lah. Penguasa kantor. Luar biasa berarti ya. Berarti udah berapa tahun berarti? Dan uniknya sahabat Nuri itu dari Serang. Orang Serang kan? Orang Serang. Tapi saya terima rekomendasinya dari Pandeglang. Kang Nuri ini asli Serang, tapi saya terima rekomendasi Nuri itu dari Pandeglang. Kang Epul yang rekomendasi. Kang Epul. Apa karena memang aktivitasnya di Pandeglang apa bagaimana? Enggak, mungkin karena Kang Epul ngelihat sosok Kang Nuri ini ada bahan untuk diolah begitu ya. Sementara kan kadang-kadang kita melihat yang dekat ini nggak kelihatan kan, yang jauh bisa kelihatan. Mungkin seperti itu. Dan jadi juga tuh orang gitu ya, jadi ketua PW. Ya alhamdulillah jadi.
setelah Kak Udong jadi, kemudian dari 2001, ada nggak tempat yang memang memorable gitu buat Kak Udong? Oh, ini dulu saya cikal bakal dulu rapat Ansor di sini nih, gitu. Rapat pertama, rapat apa gimana, atau di mana? Ada nggak? Itu Ada banyak sebenarnya. nostalgia lah ini Kak Udong. Ada banyak. Ada hotel apa ya? Yang di arah Cilegon itu. Itu sebelah kiri apa ya namanya? Itu tempat Di konperwil. Keramat Watu itu mungkin. Tempat konperwil yang menjadikan saya ketua wilayah. Oh, di situ. Kemudian yang batal di Tangerang, hotel apa itu? Yang Pak Zakaria Mahmud. Kemudian kantornya di situ di Kedalingan. Oh iya. Sebelah mana? Dekat kuburan lah. BTPN, sebelah BTPN. Oh iya. Oh, sekarang udah jadi apa gitu. Kemudian pindah lagi ke Kiajurum. Jalan Ki Hajurum. Ngontrak aja. Jadi kontraktor ya. Alhamdulillah sekarang udah punya sekretariat sendiri ya. Luar biasa ini. Berarti regenerasi memang kalau Lori, suka duka di Ansor gitu, jangan mikirin dukanya lah. jangan mikirin banyak ya. Apa nggak ada, happy terus. Kalau cerita dukanya ya semua juga ngalamin mungkin ya. Sukanya aja. Saya kenal Kang Adam karena Ansor. Luar biasa. Saya tersanjung nih. Kalau nggak di Ansor, saya dulu mungkin kita nggak kenal. Iya. Itu aja. Ya, saya jadi kenal ribuan orang gitu, dan bagi saya itu sesuatu yang nggak bisa dinafikan. Kalau dengan para para kiai lah gitu, para ulama di Banten waktu itu gimana Kak Udong? Kalau Kak Udong kan kata kalau di Jawa Timur ini kan Gus, ini memang bedanya di Banten dengan di Jawa Timur kan. Itu gimana itu? Waktu itu kalau nggak salah masih ada, udah meninggal belum Buya Sepuh itu, Buya Dimyati waktu itu? Waktu itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Itu gimana tuh Kak Udong? Barangkali kan masukan-masukan dari para kiai juga, hubungannya bagaimana? Ya, komunikasi dengan kiai di lingkaran NU ya, kita intens pada saat itu. Ya cuman tadi itu ya, karena di kita ini lebih cenderung klaim. Banten ini cuma karena ngelihat warga masyarakat sholat subuhnya pakai kunut, kalau meninggal pakai tahlil, kemudian diklaim aja, oh ini wilayah NU. Padahal jangankan masyarakatnya, kiainya sendiri belum paham Apa itu NU? apa itu NU, tidak tersentuh. Apalagi Ansor. Apalagi Ansor. Jadi NU aja nggak tahu. sosialisasi ke NU-an di kita itu dulu sangat minim. Ya terus terang, saya beberapa kali menggarap MWC ya. Pada saat itu MWC NU, kita diminta tolong untuk peng-SK-an aja. Keliling loh, bawa mesin ketik. Mesin ketik di Iya, bawah. bawa mesin ketik. Berikut kertasnya dong. Ya, berikut. Jadi ya kayak gitulah. Yang namanya musyawarah MWC ini ya hampir tidak ada. Jadi Ki Anu orangnya juga nggak tahu gitu. Cuman kita silaturahmi memang ke kecamatan, sampai ke kiai di tingkat kecamatan, kemudian kiai itu yang mengabsen gitu. Ya kiai ini kenal sama kiai anu. Ya, sementara kita kan nggak ketemu. Tapi tetap ya itu jam malam ya. Artinya aktivis as usual lah gitu. Ya gitu. Jam malam. Biasa. Artinya bawa mesin ketik malam-malam. Ini sampai kapalan. Jadi ya. Kalau sekarang kan Ansor itu apa namanya? Input kader ya, input kader
di luar kultur NU kultural itu kan ada dari PMII, ada dari IPNU, ada dari santri gitu. Kalau dulu bagaimana? Ya dulu juga sama. Sama ya? Hampir sama ya. Hampir sama. Sama. Cuman karena pada saat pembentukan itu kita masing-masing juga kebingungan kan. Oh gitu. Ini butuh struktur di provinsi. Maka saya pada saat itu punya kebijakan untuk menarik semua ketua cabang jadi wakil ketua. Jadi 6 orang ketua cabang ini sekaligus wakil ketua dan saya mintakan segera mundur dari cabang. Segera mengucapkan gitu supaya konsen di wilayah. Karena saya dulu gitu, ketika saya jadi pengurus wilayah Jawa Barat, saya minta Kang Ali mencabut salah satu SK saya. Mau di wilayah atau di cabang. Saya nggak mau rangkap jabatan. Nah ini salah satu yang saya juga sering ngomong ke para pengurus Ansor yang sekarang. Coba jangan pada serakah. Artinya kalau jadi pengurus udah satu tempat aja sih, kursinya satu aja yang didudukin, ngapain banyak-banyak gitu. Udah pengurus Ansor, ntar pengurus IPNU lagi, pengurus NU juga, pengurus diaduin. Ini yang lain kemana? Jangan sampai nanti kader NU kemudian karena nggak kebagian kursi pindah ke tempat lain kan? Saya rasa sudahlah, konsen aja kalau memang posisinya di situ aja. Mana yang lebih disenengin, yang mana yang lebih pas. Dinamika internal itu juga ada mungkin ya? Sama aja ya. Kalau dinamika sama. Tergantung kita menyikapi bagaimana. Cuman ya saya ngiri aja kalau sama pengurus yang sekarang semuanya sudah online. Kalau dulu baru-baru online. Aduh. Katakanlah kalau sekarang bisa selesai lewat telepon ya. Ya. Kalau dulu kan telepon juga terbatas pulsa. Jadi apa ya namanya? Terkait dengan tadi soal komunikasi, kemudian soal jarak itu, karena tentu saja berbeda ya menjadi pengurus sekarang dengan dulu. Kalau dulu mungkin infrastruktur juga jadi hambatan, apa enggak? Kembali ke niat ya. Kembali ke niat ya yang kayak gitu itu. Kesulitan seberat apapun kalau memang niat kita kuat dan semangat kita tinggi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Buktinya dengan segala kesulitan ya, saya bisa dulu merekrut kader. Banyak kader yang pada akhirnya Ansor mulai berkibar lah di Banten, bahwa segitiga itu bukan cuma karung terigu gitu. Ada Ansor juga loh gitu. Ada bintang 9-nya. Karena kami itu sering membayangkan apa ya namanya, ini zaman dulu kayak apa ya senior kita gitu. Sekarang aja dari sisi jarak ditambah dengan jalan agak mulus lah gitu. Kita masih merasa kesulitan gitu menempuh. Dulu banyak juga pengurus yang naik angkot, yang naik ojek gitu ya. Ya tapi semangat mereka luar biasa. Cuman pada saat saya mimpin kan kebetulan presidennya Gus Dur. Jadi pada saat itu sedang euforia. Jujur aja orang ini tidak terbiasa mimpin negara, kemudian jadi pemimpin negara. Jadi yang di bawahnya ikut-ikutan seolah-olah semuanya jadi anak presiden. Jadi ini ngomong-ngomong Gus Dur nih, ya udah. Berarti ketika apa namanya Gus Dur menjadi presiden ini ada nggak apa namanya, wah Ansor di anak masin begitu dan lain sebagainya, karena lumayan loh apa di eranya Gus Dur itu oleh-oleh untuk Banten itu banyak. Kalau yang saya tahu itu ada peran Ansor nggak di situ? Ansor tidak merasa dianakmaskan. Enggak ya, biasa aja gitu. Biasa aja. Berjuang ya berjuang juga gitu. Nah, ada nggak yang enaknya apa nih gitu? Saya punya presiden tapi begini-begini juga, ada nggak itu? Sikap dari sebagian teman-teman memang ada ya. Ada aja ya. Nah, ada yang Bapak kolotain jadi presiden. Padahal kata Gus Dur siapa lu?
Cuman ya bagi saya orang Banten harusnya bersyukur Gus Dur jadi presiden, karena beliaulah yang menandatangani Provinsi Banten. Oh iya. Pengesahan Provinsi Banten itu Gus Dur. Alma mater saya juga kalau nggak salah Gus Dur itu, Untirta. Ya, kalau dan nggak salah. pada saat itu kami juga mulai tersinggung ketika orang Banten demo ke Jakarta melengsarkan Gus Dur. Ada. Ya, 3 hari 3 malam mereka di Senayan, maka saya balas. Gimana itu? Saya turun ke Jakarta dengan 26.000, Pasukan 27.000. 27.000. Ya, saya bawa pasukan 27.000, tapi tidak atas nama Ansor. Ya. Kita atas nama Kubah, keluarga besar ulama Banten. Keluarga besar Ulama Banten. ulama Banten. Nah, itu 550 bis saya kerahkan ke Jakarta dan parkir di air mancur Senayan. Masuk ke halaman parkir. Itu waktu sidang istimewa berarti? Sebelum. Ya, itu hari Jumat, tepat hari Jumat 1 hari sebelum puasa. Dan almarhum Haji Tubagus Hasan Sohib ikut. Apa Hasan? Ya. Ikut backup Gus Dur? Iya. Karena turun ke Senayan. Ke Waktu itu sudah jadi juragan kan beliau? Beliau pada saat itu sedang di Bandung. Sedang di Bandung. Saya telepon, saya mau turun, saya bilang sama Kak Imal. Iya. Imal Maliki. Ya kemudian, oh iya, Abah juga mau datang. Malah saya belum datang, beliau sudah orasi. saya belum datang. Ya. Beliau sudah orasi. Saya baru ini dengar ini baru ini di podcast ini saya dengar. Almarhum hadir. Justru beliau yang mengusir pasukan Banten yang kontra Gus Dur. Itu ya, alhamdulillah kita nggak benturan jadinya kan. Ya, saya membayangkan 27.000 orang itu bisnya aja bikin parkirnya itu persoalan sendiri itu. Ya maka itu saya minta pada saat itu kepala pengamanan Senayan itu Pak Akil. Saya mintakan untuk buka pintu gerbang. Kalau enggak saya bilang kebayang ini macetnya armada saya bisa sampai ke Cawang. Berarti waktu itu sebelum sidang istimewa, kemudian gimana itu? Setelah beberapa hari atau beberapa minggu? Masih hitungannya bulan. Masih hitungan bulan. Dan saya di Ansor belum dilantik malah pada saat itu. Belum dilantik? Belum. Sudah terpilih tapi belum dilantik. Teskis lah. 27.000 orang saya kerahkan ke Jakarta. Amazing. Ada beberapa saya ngelihat fotonya itu ketika aksi di Jakarta itu. Ada yang manjat. Apa manjat gedung, manjat apa gitu. Ya biasalah orang Banten bandel-bandel biasa naik kalapa. Yang repot saya pada saat itu sudah teriak-teriak dari semenjak sebelum berangkat, tidak boleh ada yang bawa senjata. Iya. Ternyata ada ribuan golongan. Tetap golok ada ya. Golok ada. Orang Banten memang susah. Kalau dilarang bawa golok, ngapain orang ini aksesoris. Jadi pikirannya mun kehujanan bisa ngalah daun cau. Padahal di Jakarta nggak ada pohon pisang. Simpel ya, karena memang mungkin perangkat hari-hari ya. Akhirnya dirazia kan sama polisi. Yeah. Dirazia polisi satu mobil box golok itu. Dikembaliin pas pulang, tapi kan rebutan sedapat-dapatnya. Aduh. Tapi luar biasa ya Gus Dur. Pasukannya siap, Gus Durnya nggak ngizinin. Nggak ada. Saya sepulang demo itu tidak langsung pulang. Rombongan pulang semua, saya ke Ciganjur. Mampir ke tempatnya Gus Dur. Saya berharap di alam gitu. Gus Dur, kamu hebat. Ternyata diomelin. Diomelin. Gimana katanya? Kamu siapa yang suruh demo? Gak ada yang nyuruh Gus. Kamu ngerusak demokrasi. Jadi luar biasa, Gus Dur ini lebih baik
beliau berpikir lebih baik saya mundur, lebih baik saya lengser daripada harus terjadi pertumpahan darah. Karena memungkinkan untuk terjadi pertumpahan darah ya? Sangat mungkin ya keadaannya. Pada saat itu kalau Gus Dur tidak menahan-nahan, ya mungkin kami juga turun kembali. Berarti Kak Udong sampai tahun 2004 pemilu berarti ya itu. 2004 pemilu ya? Sebelum pemilu ya. Berganti ke saya Ali Nurdin. Ya. Terakhir Kak Udong, harapan ya melihat kondisi hari ini, kemudian mungkin nggak itu tercipta antara pendahulu dengan yang sekarang gitu, harmonisasinya seperti apa, mungkin masukan dari Kak Udong dengan kondisi kami yang sekarang menjadi pengurus begitu di Ansor itu bagaimana tuh menurut Kak Udong? Saya rasa sangat mungkin, apalagi sekarang alur komunikasi makin terbuka. Kemudian saya yakin para senior juga tidak luntur kecintaannya terhadap Ansor. Dan saya sangat percaya bahwa para senior tidak membiarkan Ansornya terlantar. Mereka akan tetap berjuang, akan tetap membantu sesuai dengan kapasitasnya. Ya, dan para juniornya akan melanjutkan langkah-langkah yang positif dari para senior dengan tambahan ide-ide baru, kemudian menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman dan situasi. Dan saya optimis kok, makin hari Ansor di Banten akan makin besar. Amin. Melihat kader yang sekarang aktif, kemudian rekrutmen kader polanya yang sekarang kan berbeda, jauh lebih selektif mungkin dibandingkan dulu yang cenderung serampangan. Kalau dulu siapapun asal mau, ayo ya, nggak peduli ini siapa, ya, ayo. Mudah-mudahan mimpi saya dulu akan tercapai di kemudian hari, entah pada generasi yang keberapa. Dan saya yakin mimpi yang mana tuh? Yang tadi saya bilang bahwa Banten lebih dekat ke Jakarta daripada Jawa Timur, maka Banten harus lebih hebat dong dibanding Jawa Timur. Insya Allah saya percaya ini akan terjadi, entah di kepemimpinan siapa. Amin. Sebagai terakhir sekali nih Kak Udong, kita ingin minta closing statement lah dari Kak Udong. Tetap semangat. Meskipun lulus. Tetap semangat. Meskipun lulus. Ngopi dulu. Alhamdulillah. Oke, Kak Udong, terima kasih. Kader-kader Ansor Banten, silahkan kalau mau tahu bagaimana ya, cerita Ansor Banten pada mulanya, silahkan diklik Ansor Banten di channel YouTube. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.